Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Halo guys, welcome to channel Dunia Komputer dan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kristi. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial. Ya, lebih tepatnya kelompok saya membagikan tutorial bagaimana cara penginstalan operating system Windows Vista. Oh iya, sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, check it out. Terlepas dari platform atau versi sistem operasi yang Anda gunakan di komputer host, Anda dapat menginstal sistem Windows, Linux, dan bahkan macOS lama atau baru di komputer Anda berkat mesin virtual. Setelah mengunduh VirtualBox, perangkat lunak gratis yang dikembangkan oleh perusahaan Oracle, dan menginstalnya di sistem host Anda harus membuat komputer virtual untuk sistem Vista. Langkah ke-1, setelah menjalankan program VirtualBox Anda, klik Machine atau New Option dari tool menu atau klik New Option dengan icon besar di sebelah kanan untuk memulai wizard persiapan PC virtual, membuat mesin virtual baru. Langkah selanjutnya, langkah pertama dalam mempersiapkan PC virtual adalah memiliki platform dan versi sistem yang akan Anda install. Segera setelah Anda mengetik nama sistem operasi yang ingin Anda install, di bagian nama, jenis sistem akan ditentukan secara otomatis oleh program. Jika arsitektur sistem tidak dapat dipilih secara otomatis setelah mengetik Windows Vista di bagian nama, pilih 64 bit secara manual dari bagian versi dan klik tombol berikutnya. Mengetik nama sistem operasi dan memilih jenisnya. Langkah ketiga, di VM Windows Vista, tentukan nilai memori virtual yang sesuai dengan kapasitas RAM komputer host Anda. Atur dan klik berikutnya, mengonfigurasi ukuran memori virtual. Langkah keempat, karena Anda akan menginstal Windows Vista dari awal, Anda perlu membuat hard disk virtual baru. Jika Anda memilih disk VM yang telah Anda install sebelumnya, Anda dapat menambahkannya dengan opsi untuk menambahkan file disk virtual yang ada. Langkah kelima, pilih jenis disk virtual VDI atau VirtualBox Disk Image yang disarankan oleh perusahaan Oracle dan dipilih secara default dan klik Next. Anda harus memilih Dynamically Allocated atau Fixed Size untuk mencadangkan hard disk virtual di komputer host Anda. Jika Anda ingin ukuran disk ditetapkan ke disk virtual untuk dipisahkan dari disk host Anda dapat memilih ukuran tetap. Opsi ini akan sedikit meningkatkan kinerja komputer virtual, tetapi akan mengisi kapasitas disk host Anda secara tidak perlu. Pilih opsi Dynamically Allocated yang memungkinkan ruang disk dialokasikan dari disk host jika VM membutuhkannya, dan klik Next. Langkah ketujuh, jika Anda ingin mengonfigurasi HDD virtual Anda dari lokasi penginstalan VM ke lokasi lain, tentukan lokasi disk yang sesuai di jendela File Location and Size. Karena kapasitas disk minimum 30 GB akan cukup untuk Vista X64. Ubah kapasitas disk dan klik tombol buat. Langkah ke-8, setelah membuat mesin virtual Anda,
Klik pengaturan untuk menambahkan file ISO dari sistem Windows Vista dan mengonfigurasi pengaturan perangkat keras virtual. Langkah ke-9, konfigurasikan clipboard bersama dan opsi drag and drop sebagai bidireksional untuk menyalin file dan teks antara host Anda dan PC virtual Anda. Langkah ke-10, di perangkat keras motherboard, nonaktifkan perangkat floppy dari perangkat di bagian urutan booting dan unduh ke urutan yang lebih rendah, karena Anda akan menambahkan file gambar ISO sistem Cooptic. Atur ke tempat pertama. Langkah ke-11, bergantung pada kinerja CPU host Anda, konfigurasikan jumlah prosesor virtual di tab prosesor. Untuk Windows Vista, minimal 4 CPU virtual sudah cukup. Langkah ke-12, konfigurasikan memori grafis perangkat GPU virtual Anda menjadi 256 MB. Setelah mengaktifkan fitur akselerasi 3D di tab tampilan atau layar. Aktifkan cache I/O host pada pengontrol SATA perangkat penyimpanan untuk meningkatkan kinerja disk mesin virtual. Langkah ke-14, juga konfigurasikan file disk virtual Windows Vista.vdi sebagai solid state drive atau SSD. Langkah ke-15, setelah membuat pengaturan yang diperlukan dari komputer virtual Anda, pilih drive optik di perangkat penyimpanan dan klik pilih file disk untuk menambahkan file ISO Windows Vista. Langkah ke-16, pilih file gambar ISO dari sistem Windows Vista Ultimate SP2 32/64-bit Anda atau file gambar yang Anda unduh dari tabel di bawah artikel dan klik tombol buka. Langkah ke-17, setelah menambahkan file gambar sistem ke sistem virtual Anda, tutup jendela pengaturan setelah memeriksa pengaturan Anda untuk terakhir kalinya. Langkah ke-18, untuk melanjutkan dengan langkah-langkah menginstal Windows Vista dengan VirtualBox, mulai mesin tamu Anda dengan mengklik tombol Start. Mesin tamu Anda akan secara otomatis restart ketika penghitung waktu yang ditentukan berakhir. Jika Anda ingin segera merestart sistem virtual Anda, klik tombol Restart Now. Ketikkan nama pengguna baru untuk sistem Windows Vista Anda dan juga dipilih gambar profil jika Anda mau dan klik berikutnya.
Demikian juga ketik nama komputer Anda dan pilih wallpaper latar belakang Anda dan klik next lagi. Di jendela ini tentukan bagaimana Anda ingin memilih pengaturan pembaruan Windows untuk sistem Anda. Meskipun dukungan tambahan Windows Vista juga dihentikan, pilih opsi gunakan pengaturan yang direkomendasikan pada tahap ini. Konfigurasikan pengaturan tanggal dan waktu mesin virtual Windows Anda sesuai dengan negara tempat Anda tinggal dan klik berikutnya. Tentukan lokasi komputer virtual Anda saat ini sebagai rumah, kantor, atau publik dan lanjutkan. Klik tombol Start untuk menentukan kinerja sistem virtual Windows Vista Anda dan menyiapkan desktop. Tunggu saat Windows memeriksa kinerja komputer Anda. Setelah langkah-langkah instalasi, tampilkan desktop pertama dari sistem operasi Windows Vista adalah sebagai berikut. Anda perlu menginstal perangkat lunak GUI Edition untuk menggunakan perangkat keras host pada mesin virtual. Langkah 1. Setelah menginstal Windows Vista, ketika Anda membuka pengelola perangkat dan melihat driver, Anda dapat melihat bahwa perangkat sistem dasar tidak diinstal dan perangkat lunak adaptor grafis virtual di bawah adaptor tampilan tidak diinstal dengan benar. Memeriksa driver tidak terinstall di pengelola perangkat. Langkah 2. Ketika Anda mengklik device atau insert GUI Edition CD image dari menu alat VirtualBox, perangkat lunak tambahan tamu versi 6.1.22 yang diinstal pada komputer host Anda akan mulai diinstal, tetapi Anda akan mendapatkan kesalahan instalasi dibatalkan. Alasan kesalahan ini adalah bahwa versi terbaru dari program Oracle VM VirtualBox tidak lagi sepenuhnya mendukung sistem Vista. Untuk memperbaiki masalah ini, Anda perlu mengunduh dan menginstal file gambar tambahan tamu versi lama. Kesalahan pengaturan penambahan tamu. Langkah 3. Untuk mengunduh versi lama perangkat lunak GUI Edition, kunjungi https://virtualbox.org/virtualbox/ dan pilih versi 6.1.0/RC1 atau salah satu versi lainnya. Unduh penambahan tamu versi lama. Langkah 4. Unduh file VBox GUI Edition _6.1.0/RC1.ISO ke sistem host Anda. Langkah 5. Klik kanan icon CD atau DVD di kanan bawah mesin virtual Anda dan klik pilih file disk. Menambahkan gambar CD ekstensi tamu ke VM. Langkah 6. Pilih dan buka file gambar tambahan tamu versi lama yang Anda unduh ke komputer host Anda. Memilih dan menambahkan file ISO. Langkah 7. Jika wizard pengaturan tidak dimulai secara otomatis, buka komputer saya dan jalankan file VBox Windows Edition _AMD64 sebagai administrator setelah melihat konten penambahan tamu VirtualBox. Langkah 8. Setelah menjalankan file setup, ketika wizard setup penambahan tamu terbuka, klik next untuk melanjutkan instalasi. Langkah 9. Jangan mengubah lokasi instalasi perangkat lunak tamu dan klik berikutnya. Langkah 10. Di jendela
choose component, periksa dukungan DirectX 3D dan klik tombol install. Mengaktifkan dukungan DirectX 3D. Langkah 11. Jika keamanan Windows memperingatkan Anda tentang penginstalan driver yang tidak ditandatangani, klik install perangkat lunak driver ini pula. Install driver ini pokoknya. Langkah 12. Setelah menginstal penambahan tamu di PC virtual Anda, mulai ulang VM Anda agar perubahan diterapkan. Memulai ulang VM. Langkah 13. Jika Anda melihat device manager setelah sistem virtual Anda dihidupkan, Anda dapat melihat bahwa semua driver telah berhasil diinstal kali ini. Adapter Graphics VirtualBox VDDM. Langkah 14. Setelah menginstal perangkat lunak yang diperlukan untuk mesin virtual Anda, coba salin dokumen teks dari PC host Anda dengan menyeret dan menjatuhkan ke mesin tamu Anda. Jika Anda melihat plus copy di sebelah file seperti pada gambar di bawah, itu berarti transfer file telah berhasil. Salin file antara host dan VM menggunakan drag and drop. Cara memeriksa koneksi internet. Sambungan jaringan mungkin tidak dibuat ketika layanan buatan VirtualBox yang diinstal pada sistem host Anda tidak berfungsi dengan benar. Oleh karena itu, sangat berguna untuk memeriksa koneksi internet Anda setelah instalasi mesin tamu baru. Langkah 1. Pada sistem Windows Vista Anda, setelah mengetik GMD di kotak pencarian di menu mulai, jalankan alat dan uji koneksi internet Anda dan melakukan ping ke server Google menggunakan perintah ping 8.8.8. Ping ke server Google. Langkah 2. Ketika tes ping berhasil, buka browser Internet Explorer yang diinstal secara default di sistem Anda dan verifikasi koneksi Anda dengan mengunjungi mesin pencarian Google. Cara mengonfigurasi folder bersama. Setelah menyiapkan PC virtual dengan VirtualBox, kami menyarankan Anda untuk menggunakan fitur folder bersama untuk penyalinan file yang lebih efisien dan bebas kesalahan antara host dan VM. Anda dapat mengakses folder yang Anda buat di komputer host di komputer virtual Anda berkat fitur folder bersama. Langkah 1. Saat mesin tamu Anda berjalan, klik pengaturan perangkat atau folder bersama atau folder bersama. Membuat folder bersama. Langkah 2. Ketika jendela shared folder terbuka, klik tombol plus hijau dan buka jendela add share di jalur folder. Tambahkan lokasi folder yang Anda buat di host Anda dan aktifkan opsi pasang otomatis dan jadikan permanen untuk menggunakan folder public sebagai drive jaringan. Langkah 3. Saat Anda memilih folder bersama di komputer saya di mesin virtual, Anda dapat melihat bahwa folder itu ditambahkan sebagai drive jaringan di bagian lokasi jaringan. Langkah 4. Demikian juga, Anda dapat melihat bahwa folder public aktif di VBox XCVR melalui jaringan. Cara mengubah pengontrol audio Intel ke Realtek YCH-AC97 untuk mengatasi masalah audio. Pengontrol audio Intel default yang ditentukan di VM Windows Vista menyebabkan suara sistem tidak berfungsi dengan benar dan bersuara bergema. Langkah 1. Setelah memastikan PC visual Anda buka
buka pengaturannya dan klik perangkat audio. Ubah pengaturan audio controller ke YCH AC97 dan tutup jendela. Langkah 2. Setelah menjalankan PC virtual Anda akan melihat bahwa driver untuk perangkat pengontrol audio multimedia tidak diinstal dan di bawah perangkat lain di pengelola perangkat. Untuk memperbaiki masalah ini, Anda perlu menginstal driver untuk pengontrol audio YCH AC97 untuk Windows Vista X64. Langkah ketiga, untuk driver audio Realtek AC97 dari tabel di bawah artikel dan salin ke VM Anda. Kemudian setelah mengekstrak file yang diarsipkan ke folder, jalankan file setup di folder 6305_vista_bg 537 sebagai administrator. Langkah 4. Ketika wizard pengaturan Realtek AC97 audio 6.0.1.6305 X64 edition terbuka, klik next untuk melanjutkan. Langkah 5. Ketika Anda mendapatkan peringatan driver yang tidak ditandatangani selama penginstalan driver audio, klik install this driver software anyway. Langkah 6. Setelah menginstal driver audio untuk Vista, mulai ulang sistem virtual Anda. Langkah 7. Saat Anda memeriksa pengelola perangkat di mesin tamu Anda lagi, Anda dapat melihat bahwa perangkat Realtek AC97 audio bekerja di bawah pengontrol suara, video, dan game. Cara mengaktifkan pengontrol USB 3.0 dan menginstal driver USB 3.0 atau 3.1. Sebelum Anda dapat menggunakan penyimpanan USB 3.0 atau 3.1 atau perangkat lain di mesin tamu Windows Vista, Anda perlu mengubah pengontrol default. Secara resmi, tidak ada dukungan driver USB 3.0 untuk main Vista, tetapi Anda dapat mengaktifkan dukungan dengan mengubah jenis pengontrol di perangkat lunak Oracle. Sebelum Anda perlu menginstal extension VirtualBox, karena secara default VirtualBox hanya mensupport USB 1.1. Langkah 1. Sebelum menjalankan mesin virtual Anda, buka pengaturannya dan aktifkan pengontrol USB 3.0 dan jalankan VM Anda setelah mengklik OK. Langkah 2. Buka pengelola perangkat dan periksa perangkat pengontrol Universal Serial Bus atau USB. Langkah 3. Unduh perangkat lunak driver USB 3.0 untuk Windows Vista X64 dari tabel di bagian bawah artikel. Setelah mengekstrak file yang diarsipkan ke folder, jalankan file pengaturan Renesas USB 3 host driver 30230 sebagai administrator. Install driver USB Renesas. Langkah 4. Ketika widget Renesas USB driver terbuka, klik next. Langkah kelima, terima perjanjian lisensi untuk perangkat lunak Renesas Electronics USB 3.0 dan klik next lagi. Langkah keenam, klik tombol install untuk menginstal driver untuk perangkat keras USB. Memulai instalasi driver. Langkah 7, setelah menyelesaikan instalasi driver Renesas, klik finish. Menutup wizard
pengemudi Renesas. Untuk menyambungkan device seperti flash disk, audio, CD, dan lain sebagainya, Anda dapat melakukan dengan klik device, pilih jenis device, kemudian pilih device yang kamu ingin hubungkan, dan demikian kamu bisa menghubungkan device tersebut ke Windows Vistamu. Sebelum diumumkan dengan nama Windows Vista pada tanggal 22 Juli 2005, sistem operasi ini lebih dikenal dengan kode name Longhorn, yang berasal dari nama Longhorn Saloon, sebuah bar terkenal di Whistler. Microsoft pertama kalinya mengumumkan Longhorn pada bulan Juli 2001. Bahkan sebelum peluncuran Windows XP pada bulan Oktober di tahun yang sama, pada awalnya Longhorn diharapkan untuk mulai dijual pada kisaran 2003 sebagai batu loncatan antara Windows XP dan Blackcomb, atau sering kita sebut dengan Windows 7. Secara bertahap, Longhorn nyatanya dibangun dengan banyak fitur-fitur dan teknologi baru dari Blackcomb, sehingga tanggal peluncurannya pun berkali-kali diundur. Microsoft kemudian mengumumkan pada tanggal 27 Agustus 2004 bahwa perusahaan itu melakukan perubahan yang signifikan. Microsoft meluncurkan Windows Vista pada tanggal 8 November 2006 untuk pengguna bisnis dan 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan. Dengan demikian, peluncuran Windows Vista ini berjarak lebih dari 5 tahun sejak peluncuran Windows XP pada tanggal 25 Oktober 2001. Apakah Windows Vista seburuk itu? Peluncuran Windows Vista ini penuh kontroversi karena peluncurannya sempat ngaret sampai 1 tahun lamanya dari jadwal semula, sehingga Windows Vista secara resmi diluncurkan oleh Microsoft. Banyak orang yang tersentak. Sistem operasi ini begitu berat untuk dijalankan, terlebih dengan banyaknya program dan hardware yang tidak support Windows Vista. Ketika orang-orang mencoba Vista, kesan mereka adalah bahwa tidak ada yang spesial dari Vista, kecuali pada tampilan. Segala hal lainnya tidak lebih baik daripada XP. Tentu ini sangat mengecewakan banyak orang dan membuat Vista menjadi sistem operasi terburuk setelah Windows Me yang Microsoft pernah keluarkan. Selain itu, ada juga kelebihan pada tampilan Windows Vista, yaitu Windows Aero. Antarmuka baru ini dimaksudkan agar lebih estetis dan bersih ketimbang antarmuka Windows sebelumnya, termasuk jendela-jendela transparan, animasi, dan tampilan yang bagus. Animasi pada Windows Aero dapat tampak pada saat aplikasi ditutup, dimaksimalkan, dan juga pada tombol rekomendasi. Selain itu, ada juga Windows Shell. Windows Shell yang baru ini berbeda sekali dengan Windows XP. Sebagai contoh, start menu yang diubah, bahkan kata start pun telah diganti dengan tombol Windows Pearl biru yang baru. Dari semua sebab-sebab tersebut, memang Windows Vista memiliki banyak kekurangan. Pemilihan sistem operasi penting untuk sebuah komputer. Oleh karena itu, kita bijak-bijaklah memilih sistem operasi. Hai, kalian udah pada nonton kan tutorialnya? Oke, setelah kalian nonton tutorialnya, coba jangan cuma dilihat doang. Cuman kalau dilihat doang juga nggak apa-apa sih, jadi cuan untuk channel kita. Oke, sekian tutorial dari kelompok kita. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.